Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menjadi jamaah salat subuh atau mengerjakan salat subuh berjamaah di surau termusaji itu adalah sebuah ibadah yang bernilai luar biasa. Maka di subuh tu ada tambahan azan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Alhamdulillah kita istiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah di surau kita. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari kegelapan kepada yang terang benderang, dari jahiliyah menuju Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Pagi kini kita tambahkan pula atau lanjutkan ulang-ulang kaji awak. Tadi subuh petang 178. Kini tentu lanjut 179 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Shadaqallahul azim. Agak panjang ya dia. Kata Allah Ta'ala, maka anallahu liyadharal mu'minina. Tidak ada Allah meninggalkan orang-orang mukmin atau membiarkan orang-orang mukmin ala ma antum alaihi, atas apa yang kamu wahai manusia atasnya. Daripada apa? Daripada tidak membiarkan bercampurnya orang mukhlis dengan yang tidak mukhlis. Jadi Bapak Ibu, orang yang beriman ko ndak akan ada diabaikan do, ndak ada akan dibiarkan, ndak ada akan ditinggalkan do. Karena tetap akan ada beda, akan ada nanti kamar-kamarnya, bilik-biliknya. Seperti pembahasan awak minggu pagi petang, bahwa orang beriman dengan orang kafir itu tidak sama. Meskipun orang yang beriman itu adalah nyoba dosa, dan dosanya itu tetap dibakar, diberikan balasan. Yo, serba di neraka, cemehnya orang kafir. Tapi beriman itu masuk dalam neraka aja. Tapi setelah mereka
dibersihkan dosa mereka, mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah orang kafir itu barunya mencibi disangkui samu saja. Nah, jadi tetap beda. Orang beriman itu akan menempati tempat yang terbaik buat mereka, itunya surga Allah. Tetapi tentu harus dibarasian pula. Nandosoko tentu akan diberi hukuman. Perbuatan dari awak tentu akan menerima balasan. Tetapi dasar poinnya ada iman. Cantolannya di akhirat itu adalah iman itu tadi. Maka dikatakan Allah, maka Allahu liyadzaral mu'minina ala ma antum alaihi. Tidak ada Allah membiarkan atau meninggalkan orang beriman atas apa kamu wahai manusia atasnya. Jadi tidak akan ada kekhawatiran di awak lain. Justru semakin mantap, semakin kuat bahwa orang yang beriman ini mendapatkan tempat yang baik. Tasisiyah nama atahjo bareh. Manan boneh, manan ndak boneh. Manan ikhlas na manan ndak ikhlas. Manan si mukhlis na manan ndak mukhlis. Tu taisiyah tapi sah, tapilah. Nah, jadi nak dolai perlu camih awak kini tugas awak tu adalah menjalanan karaju awak, kewajiban awak. Dan beko tugasnya Allah Ta'ala lo nawak cikahui, itu lo nawak sibuk-sibuk memperdebatkannya. Nah, nang karaju awak apa? Beribadah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Dijelaskan lanjutan dari ayat itu, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai terpisah atau taisiyah manan khabis, manan baik. Nah, khabis konan jelek, yang keji, yang buruk, yaitunya munafik. Yang thayyib tu mah yang beriman. Jadi taisiyah tu tapisah. Nah, manan thayyib, ma yang khabis. Manan elok, manan ndak elok. Manan munafik, manan beriman. Mungkin di dalam interaksi bersama masyarakat, bersama mereka, itu susah bedanya. Kau mana pihak gaya je? Taruh awak kau ke baca rumah menunjuk. Tak bisa awak mengetahui. Mungkin dari beberapa perkataannya, tindakan-tindakannya, itulah yang menjadi indikasi posisi mereka. Ada nama lama-lamahan, ada mematah-matahan. Itu indikasi itu. Seperti yang dilakukan oleh Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Kalau dia cara bantu, bakal cara membedanya, bantu semua. Makannya sama. Kemudian nyoba gaul bahasa sama. Cuma beko beberapa pemikiran mereka. Pendapatnya, aku kamarah aku. Jadi perkataan mereka itu akan menentukan mereka berada pada posisi mana. Dukungan mereka. Itulah yang bisa awak lihat tando-tando. Iyo, hati itu tadi. Nyo nak bisa tando oh bacilale, saya nak munafik kau bacilale tu nak bisa dah. Tak ada tando-tando yang nampak secara kasat mata, tapi di dalam diri, di dalam batin, dalam hati. Kece bantu bantu bakawan jawab. Bunyi yo tapi di belakang indah. Nah, kalau batamu jauh orang beriman ni beriman lo cek. Bekola balik ke kelompok nak ada orang bawa bagara-gara hati itu. Ambo mau pololo itu nyoci. Nah itu. Jadi makanya, orang beriman jangan pernah merasa ditinggalkan. Nah itu. Kadang kan mungkin ada semacam kekecewaan dia nak berpihak Tuhan kawak. Lah bayi badai awak
Lah sarajin ko sianu tu nak do gede dah. Jangan ka surau le semayang jenda dos. Kayu je nya. Dapat keuntungan aja nya. Sejahtera aja nya. Jadi nak awak ko sebenarnya ko li diperhatian awak do Allah Taala. Tak bahasa anak buah ko. Anak buah di kantor. Kalau bakal kerja tu cecaliaknya sesetoran. Jangan dianggap induk samang tu tak memperhatian. Induk samang tu menilai tu. Tapi kadang-kadang kan ramuh lo langsung banas sekali do. Ditahan-tahan dulu. Beko dipuji je capek. Aku langsung kambang lo hidung. Jadi makanya di dalam keyakinan awak bahwa orang yang beriman itu mendapat nilai lebih. Dapat denyo ar-rahim. Dapat sayang Allah. Sayang Allah ko adalah untuk orang yang beriman. Tetapi ar-Rahmannya Allah, kasihnya Allah, itu untuk semua. Ar-Rahmannya Allah itu menutupi kemurkaan. Jadi kadang-kadang kan ada keinginan Bahada langsung hukum je lah orang nan jahit. Kau nyu jahit, kau membalak je, manggadu je, langsung je lah diberikan hukuman, diazab je lah sekali. Tak kata lo di kantor anu, syanu tu nyu karajuan anu lah langsung je lah pecah lah, barantian je lah. Padahal posisi seperti itu namanya kajian petang tu adalah istidraj. Karena Ar-Rahman ya Allah itu untuk semuanya. Maka kita umat Nabi Muhammad, kau manusia di akhir zaman kau ada nilai beda dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umat sebelum nama nang kerengkang, nama nang jajai itu, nama nang kapi-kapi itu, yo bana membalak je, langsung dimohonkan doa, diberikan hukuman pada saat itu. Diberikan siksaan. Langsung babaye sekali. Tapi umat Nabi Muhammad semuanya ditangguhkan. Jadi kalau punya terima di dunia itu hanya paskot, ya paskot. Hanya semacam anulah DP, permulaan, finalnya, endingnya, sempurnanya nanti di akhirat. Itu kategori. Kalau bagi orang yang kapi, yang karengkang, yang ingkar itu, mungkin numli. Kecil Allah Ta'ala patang, innama numli lahum liyazdadu ithma. Ditangguhkan hukuman terhadap mereka, masih dipanjang umurnya, sehat mereka, masih bauntungnya, masih bakarajonya, segala macamnya. Itu adalah karena mereka hukumannya ditangguhkan. Berarti mereka akan bergelimang dengan dosa mereka. Maka cara pandang umat muslim yang beriman tidak boleh merasa diabaikan, tidak boleh merasa ditinggalkan. Kita tetap menjadi terbaik. Yakin itu. Karena akan taisiah. Jadi semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya, banyak ujiannya. Makanya kan Allah bahas 3 petang mah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman dihadapkan musibah, maka mereka menilai musibah itu sebagai ujian, meningkatkan keimanannya supaya naik kelas, supaya meningkat derajat awak dari biasa menjadi luar biasa. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang nan campur-campur ya, nan samue kadua, posisinya itu diberikan semacam teguran, peringatan, pelajaran. Yang sembahyang lain, mengaji lain, tapi berunjang lain lo, bobek dosa lain lo. Duji itu masih ada dosa awak.
Nyo lakukan muhasabah, nyo lakukan introspeksi diri, nyo pereso diri. Itu macam teguran lah namanya, kok peringatan lah namanya, untuk mengingat balik supaya balik. Tapi bagi yang kafir, bagi yang ingkar, itulah separuh dari seano lah, kok DP lah namanya, kok panjara lah namanya, kok namanya katandu lah, diberikan hukuman di dunia. Tapi di akhirat sempurna nanti mereka menerima balasannya. Makanya biarkanlah mereka menikmati dengan semua istidraj yang Allah berikan, tetapi yakinlah bahwa kita akan tetap berada pada tempat terbaik yang sudah disiapkan Allah. Karena akan tetap tersisih, terpisah mana yang thayyib, yang baik, dan mana yang khabith. Tak bisa ke dicampur-campur dah, kecewa macam campurnya. Bah nak bisa dicampur-campur dah. Ayah sama je minyak, le bisa dicampur? Tak, taisya, tak beda. Jadi mangkoyo bak kecek orang tu awak kau nak bisa memilih yang di tengah-tengah je. Supaya dapat naik kau dapat lo kau. Tak, harus jalan posisi. Posisi ada posisi yang beriman jelas. La jaleh warna sekali. La jaleh duduk tagai. Itu adalah gambaran betapa nanti orang yang beriman. Contohnya, kalau dalam konteks ayat kau, taisiyah nama nan munafik orang beriman tu, nan khabis dengan yang taib itu adalah dengan adanya ujian yang berat, yang menyulitkan, yang nyata. Karena demikian, itu tanda ketika diberikan ujian, jalan posisi. Kau orang beriman, kau orang menafik. Kira sikap orang beriman ketika menghadapi ujian itu orang beriman itu nyu bertahan diri, nyu tetap istiqomah, nyu tetap konsisten di situ. Sementara orang munafik kau ugi ada kau mangari lah kau apa iya makanya itu tanda-tanda. Jadi maksudnya taijiyah tabezakan nampak mana khabis dengan nama yang taib, mana orang munafik dan mana orang mukmin. Itu ketika mereka dihadapkan dengan ujian yang berat, yang menyulitkan, nyata siapa yang munafik dan siapa yang beriman. Bahasa orang waeko, tibo bakarajo tajak balabiah, tibo makan piring dan kurang. Itu nak. Karena dulu orang tua awak menyebut kata istilah mah. Artinya kalau lah tara ugi anak mau satu dah. Tapi nang kabalabo satu. Kalau lah kamanang tombo satu lo tu mah. Ikui lo ambo mau itu mah. Kalau kainda nambo nak do satu tu do. Umbo cicalik jauh hanya. Itu. Nan orang beriman ketika posisi dihadapkan stres awak madu orang munafik tu. Kadang-kadang orang munafik kau inyo lo nak buntuang nak kajang lah dia tu. Ia mana meninggal mana ada patang kau ni syanu ku aje. Sebetulnya kini syanu kolo lah aje. Inyo lo nambah labo ku awak nak latih, awak nambah samojo nabi, awak nak luku-luku, awak nak parang. Susah awak dapat ni Jangan pernah takui lo tu dengan kesusahan yang awak rasakan. Usah montor usia nu tu nyo nak do bajariah gedo, nak do paluah gedo, nak do satu gedo. Tu nyo lo menikmati nak moh waktu lo. Inyo lo nak banyak dapat de. Kan kesal waktu. Ternyata jawaban itu ada di dalam Al-Quran. Jadi parangai-parangai nanti kata-kata lah digambarkan itu. Pertama kan posisi orang awak nang kesal nya gua merasa ku inyolo nang mendapat banyak kok tiko boginya nak do satu ko dua tiko orang parangnya nak do ikui dah tiko orang babagi orang kabalabo nak ko buntu inyolo nang dimungko. Iko lah digambarkan oleh Allah Ta'ala. Itu nanti jadi mangko awak pada posisi yang beriman. Jangan stres awak dengan demikian. Jangan damam awak. Allah Ta'ala tidak membiarkan awak. Allah Ta'ala itu tidak meninggalkan awak. Allah tahu.
Nyu sianan mukhlis, sianan ikhlas ikut sama maharuk pujian dan segala macam jalan Allah Ta'ala. Tapi mungkin awaknya ni tak sabarnya tu. Tak siap je mencelik keadaan dekat tu tu. Ya tu tak? Celik sianu deh, wayu meninggal man awak deh. Dan jalan inyo patangku musuh awak ko, inyo lo nama lamahan, inyo lo nanu barisan sabalah tu mah. Kini inyo lo na satu inyo lo ambil mungku deh. Meninggal man awak deh. Cek. Hah? Tumpal lah ada orang nanti kata tumpal lah dan jalan dan nikmat je nak dapat dan jalan dapat alai tumpal lah nama ngecek je lah cik emang gue pikirin cik EGP cik aduh dia kata kecek orang tu disebutkan wa lidzalik fa fu'ila dzalik yauma Uhud. Jadi hal demikian terjadi pada perang Uhud. Jadi memang peristiwa perang Uhud kok di dalam surah Al-Imran kok banyak sekali diulang-ulang, tetapi menceritakan dalam praktek-praktek yang baru gitu. Bisa dipakai makna peristiwanya tu diambil penggalan-penggalan. Iko kan manuan ko manduduan keyakin kau orang beriman le ko na orang beriman seolah-olah awak merasa diabaikan lai, awak merasa ditinggalkan lai, padahal awak ko na merintis, awak na memulai, awak na berusaha, awak na terlibat, tapi kenyataannya kok ndak awak na mendapat, kok orang lain nan mendapat. Maka ditegaskan jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Kalau dari ayat sebelumnya, jangan kamu mengira orang-orang yang kafir itu yang ditangguhkan hukuman terhadap mereka itu baik bagi diri mereka. Tidak. Justru itu menjadi peluang bagi mereka bertambah dosa-dosanya. Jadi bahasa bilo peluang artinya ditangguhkan itu berarti nyo sedang menumpuk-numpuk dosa mereka. Takatulu awak, mungkin awak kini babek dosa, babek maksiat, babek kesalahan, salah mai awak. Jamar sebangga lo awak, nan awak nalun ketahuan lai, nan awak masih selamat, seakan-akan selama itu ditangguhkan, berarti di situ terjadi penumpukan dosa. Iku renungan bagi awak untuk koreksi. Maka suatu waktu dan suatu saat kebenaran itu akan terlihat. Mana nyata mukmin, mana munafik. Kalau Allah menceritakan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika untuk mengukur siapa yang setia dan tidak setia, aku soal loyalitas, soal setia dan tidak setia, soal loyal dan tidak loyal, ketika dihadapkan dengan persoalan yang berat, dihadapkan dengan urusan yang sulit, siana berada di dalam barisan awak, siana menjadi pengikut setia, siana benar-benar beriman, siana sebenarnya munafik. Itu tarang bandarang lah pada saat perang Uhud itu. Jadi suatu kesulitan di hadapan di mungku ada orang nak berbagi-bagi labo, berbagi-bagi mengambil harta rampasan perang. Satu sisi itu adalah mandat amanah tugas dari Rasul untuk tetap istiqomah, untuk tetap berpegang teguh terhadap tugas dan fungsi. Manan setia mereka menjalankan apa yang diperintahkan Rasul. Mana nindak? Tidak boleh langsung ketika lanukom itu loh kari pikir dewak nan jalan nan kini dewak dulu nan jalan nan badapik ko dewaknya. Memang menjadi setia itu tidak mudah, karena menjadi setia itu lebih banyak menahan. Ketika orang barabui awak masih bertahan dengan kesetiaan, itu sahabat Nabi itu membangun persahabatan jangka panjang, kesetiaan. Tetapi persahabatan akan hilang ketika dihadapkan dengan iming-iming harta, jabatan. Kini awak bakawan, tapi ketika ada rebutan harta, rebutan tahta, nan kawan tu tinggalai.
Dak kotilah ni jaleh mandapik ko ni jaleh lu. Ancana jaleh lu orang kawan ko beko lah mandapik bapangke wa kawan barunya lah ketibo ti ye. Dak takatu ki kira. Alai lah bapangke beko lah bapiti nang kawan barunya lah tibolo. Dak tantu ba acara mandapik ko mainjak kawan gai ba menyakiti ko segala macam gai. Nan jaleh. Nan samui bekonya katibo tu nya kala lagu lu awak nang kecil takatu. Luar biasa, memang ayat ini menceritakan tentang soal pertama adalah mendudukkan supaya orang beriman itu tetap istiqomah. Jangan pernah galau, jangan pernah risau, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, merasa dibiarkan. Kemudian yang kedua, posisi orang baik dengan orang tidak baik itu akan kelihatan. Kapan itu terlihat? Ketika dihadapkan dengan persoalan yang sulit, dihadapkan dengan masalah yang rumit. Itu jaleh manan setia amuah bersama. Karena akan banyak peluang-peluang di luar sana nyoma lompek meninggalkan yang sulit, mencari lebih keuntungan yang lain. Jadi kecil orang kini nan pragmatis itu. Atau Machiavellis lah, nama Machiavellis tu nan jalai non untuk balabo, nan lain tu bekolo lah tu. Emang gue pikiran soal itu, nan penting mendapik. Jadi akan tersisih mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang mukmin dan mana yang munafik. Wa ma kana Allahu liyatli'akum 'alal ghaib. Dan tidak ada Allah bagi bahwa memperlihatkan atau menengokkan kepadamu atas yang gaib, sehingga kamu mengenal yang munafik daripada lainnya sebelum membedakan. Memang Allah merahasiakan semuanya. Karena kasadun di calian Allah Ta'ala tu do nan tahu awak bahwa ada di antara awak yang munafik. Memang tak ada lo semuanya bisa awak kenali. Tetapi beberapa indikator, tando-tando, garak-gari, mulai dari perkataan, mulai dari cara pikir, cara pandang, kemudian sikap sampai kepada tindakan. Oh, baru tahu, oh ternyata dia adalah munafik. Oh, ternyata, karena ini kan juga dirahasiakan. Nah, Allah ingin mempertengokkan atau ingin memperlihatkan yang sebelum membedakan tu lun tahu awak lain. Setelah nampak, oh ternyata mereka yang berebut harta, tujuan mereka untuk melaksanakan perang, bukan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul, tetapi orientasi mereka hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Berarti kan lah berbeda niat itu, lah berbeda tujuannya, lah berbeda panganai. Padahal kalau dalam kaji itu kan ada wasail. Jadi media prosesnya kuat. Prosesnya adalah ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bahwa setelah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul ada keuntungan, itulah bonusnya. Jadi kesetiaan, ketaatan kepada Rasul. Seperti ketika Abu Sufyan diinformasikan telah mempersiapkan pasukannya, kemudian akan melakukan semacam pertemuan ulang umat muslim dengan orang kafir di pasar Badar. Bagi Rasul dengan sahabat-sahabat yang setia, yang ikut dalam perang Uhud, yang telah lelah, yang telah letih, yang kemudian mengalami luka yang masih hidup, mereka setia mendampingi Nabi. Ikut balik. Kalau nala lain lama ilak nak taluk lain. Barek Nabi pai sama sahabat setianya ke pasar Badar. Ternyata lawan nak taluk de emadu inabi do. La camih la takui singgo nak terjadi pertemuan. Apa yang terjadi? Niat dari sahabat-sahabat itu adalah mendampingi Rasul karena kepatuhan, ketaatan kepada Rasul. Kebetulannya bawa galeh. Nak terjadi pertemuan sama Abu Sufyan tu do. Ribalai lo, hari Salasa di buat luang. Balai
Orang rami galeh ado dijual galeh, orang bakaran dak lo galeh terjual piti dapat awak balabu pulang. Ana dapat pertama adalah pahala kesetiaan ketaatan kepada Rasul. Yang kedua di dunia dapat pula keuntungan galeh balabu. Ikonan proses itu tadi. Nah, proses kesetiaan itu disebutkan bahwa untuk nampak sia dan setia dan tidak setia itu memang itu ketika sudah diberikan semacam ujian sesuatu yang berat, masalah yang berat, baru nampak. Makanya awalnya sih tidak dikenali siapa di antara mereka yang munafik. Hati-hati je waktunya itu memang ada di internal atau di dalam itu ada orang yang bantu kawan tetapi nyo adalah lawan. Lanjutan dari ayat walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha, tetapi Allah telah memilih di antara para rasul-rasulnya orang yang dikehendakinya. Apa itu? Mereka yang diperlihatkan persoalan yang gaib-gaib, seperti yang mempertengokkan Nabi pada Nabi SAW atas perilaku orang yang munafik, untuk bisa tahu sia nan bisa menerka itu adalah kelompok yang munafik. Itu adalah Allah Ta'ala yang memberikan kelebihan, keutamaan, keunggulan. Itu orang yang terpilih lah tu. Awak kadang-kadang menduga-duga ni ke. Kadang-kadang orang elok ke salah tuduh lah dua. Adek kanu keterbatasan awak. Karena Allah Ta'ala mengecekan walakin Allah yajtabi mir rusulihi may yasha. Allah memilih di antara rasul-rasulnya orang yang dikehendaki yang mendapatkan punya kelebihan soal yang gaib-gaib tersebut. Tak-katakan Nabi Khidir tu kan ada pek dah waktu. Nabi Khidir tu kan punya namanya indra ke-6 lah, atau ilmu laduni kalau dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa tasawuf. Ni ndak tabayangnya dia akal-akal normal awak, dia logika awak ya. Dek Nabi Musa ko perspektif ilmunya adalah secara zahir, memandang secara zahir. Mencaliat tindakan-tindakan dari Nabi Khidir kok dianggap adalah sesuatu yang melanggar kelaziman, norma-norma yang dipahami. Contohnya mana buat kapal di tengah laut itu dianggap adalah perilaku yang menyimpang. Dianggap itu adalah perilaku yang tidak normal. Karena dipakai logika dari Nabi Musa, orang banyak di atas kapal sedang berlayar di tengah laut loh, kemudian nyotabuk kapal kodek Nabi Khidir. Dalam logika Nabi Musa, ko ala panganan Nabi Khidir nak gilo. Nabi Khidir nama itu nan sangkong ukuran cara berpikir dari Nabi Musa. Orang kok memandang seseorang itu kan dari cara berpikirnya. Gejanya pajak kau bodoh dengan cara memandangnya sendiri. Pajak koko namanya sangkok sampai kapal ditabu kan perilaku yang aneh namanya, nyeleneh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kok tidak masuk di dalam penganan Nabi Musa. Dek karena justru yang dilakukan oleh Nabi Khidir kok ada lompatan peristiwa di balik Tuhan. Kalau orang Minang sebenarnya tu orang nan tahu dengan angin nan basirui ombak nan basabuang tahu jodahan nan kamempo rantiang nan kamu cucuk tahu di alam mek kato sampai alul letakile latakalam bulalah sangkok 30 takile ikan dalam air ikan takile jalo tibo tantu dee jantan batinoan. Dek Nabi Khidir ko anan akan terjadi ke depan tu nyu punya ilmu tentang itu, ilmu gaib dan tentang itu, tahu kapako akan diambil alih oleh raja yang zalim kalau kapalnya ko bagus-bagus saja. Ditabuak dek Nabi Khidir supaya nak diambil kapako dek raja yang zalim. Karena kapalnya cacat.
tu mau kapa tabuk aku tekan aku dia kadang biak ko ce. Karam lah orang aku nuai ko nya. Itu. Jadi ada orang yang mendapatkan pilihan seperti itu adalah orang yang dikehendaki di Allah Taala. Kalau wak ko lu mengatakan wali-wali Allah tu kan istilah nan wali dengan ulama ko berbeda. Kalau ulama ko ya belajar syariat, kalau belajar hakikat, tarekat dan makrifat, belajar secara umum. Tapi yang wali-wali Allah itu tak bisa wak muku secara syariat saja tindakan-tindakan mereka. Kalau nan carito nan baterimu dari orang tutuwe takah ungkus salih karamai itu beliau kan berkata-kata dengan perkataan yang tidak masuk dalam logika masyarakat pada saat itu. Hari tengah hari panih manintiang boh di pasal buah luang hari balai disuruh orang pulang hari kaujan je pulang lah tutuplah kada itu lai je. Itu dalam pandangan cara normal lah jadi hari tarang bandarang hujan manga tando kaujan gopo tando kaujan ado arah gabak ko nado gabak ayo dari panemanitiang. Nah, orang sedang rami-rami kalau berpikir orang mengalih orang sedang rami-rami kok kesempatan ko di panyangi ko masa cindu masih banyak ada siruat tutut kadai ada hujan di mah dek karano ilmu aku mangkonyo bisa berbeda kesimpulan karena berbeda cara pandang. Keterbatasan ilmu tentang itu. Nang kecil orang nan mencelik secara zahire akan dindak je gaya gomah je. Di satarangko sepanai ko je. Jadi makanya ada sesuatu bagi wali-wali Allah nan awak ndak do ilmu awak nan tentang itu. Jadi itu adalah orang-orang yang terpilih. Maka fa'aminu billah wa rusulih. Maka kamu beriman sajalah kamu dengan Allah, berimanlah dengan rasul-rasulnya Allah, istiqomah wak. Orang beriman itu berarti dia tetap berada pada posisi yang terdekat di sisi Allah. Peramal itu kan mainan manusia. Nah manusia kok kece orang kini kan ingin membuat semacam profesi hidup. Kini kok hidup kok manusia kok adalah banyak, lapang pekerjaan kok terbatas, tu buat pekerjaan baru. Pekerjaan baru ya maramal itulah. Jadi maramal orang kan butuh lo ramalan kok. Adolah kini calon presiden lah, dulu tukang ramal-ramal. Kalau pengamat peneliti bisa mempunyai prediksi dengan metodologi statistik yang saintis, ada ilmu pengetahuannya, ada logika berpikirnya. Kalau yang nama para ramal itu kan istilahkan bisa takut mau bahasa wae kan. Si A si B si A si B si A si si A si B. Iyo namanya itu namanya dalam teori marketing orang kok ingin mempersepsikan diri menjadi ahli pada suatu tertentu. Saja dulu kan ada sihir, ilmu nujum, dan itu sama macam peramal itu sejak dulu kan ada mah. Ahli takwil ge ada. Kalau ahli takwil, kalau Nabi Yusuf kan termasuk orang yang mempunyai keahlian takwil mimpi. Ada orang bermimpi, ditakwilkan, diterjemahkan. Itu kan ada orang yang mendapatkan karunia untuk itu. Nang kini kok kan manusia ya dengan semua keberagamannya lah. Ada yang berprofesi tu akar jolai. Akar jona lain-lain. Dan orang butuh lah itu kini. Jadi kini tukang bambu ya kok bisanya tergantung beko si orang nak percaya atau indah itu. Nah oleh karena itu ada orang yang mendapatkan keistimewaan. Tapi kalau orang peramal dan yang kakaya itu sandarannya itu kalau lah berbeda sandarannya tidak usah dipercayai. Bersandar karena di Jakarta kini banyak
Banyak orang-orang kaya-kaya nanu tua punya guru-guru spiritual dan tentang takatulo. Macam-macam lah dia kini. Karena memang manusia kau butuh ketenangan, tapi cara mendapatnya itu berbeda-beda. Kalau dewa ini kan kasuruh aja jo kaji tenang itu. Tapi kan ada lo dapet istilahnya orang yang mempengaruhinya masuk ke dalam komunitas kau, kelompok kau, alah di sini lo merasa senang. Lah kata Allah Ta'ala, walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha, tapi Allah memilih di antara para rasulnya dan manusia orang yang dikehendakinya. Maka lanjutannya adalah beriman sajalah kamu dengan Allah dan rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kamu beriman dan jika kamu bertakwa, takut dengan kemunafikan, maka bagi kamu akan mendapatkan upah yang amat besar. Jadi kesimpulan dari kronologi sebelumnya, maka ada amar, ada perintah. Kamu tugas kamu beriman saja dengan Allah, beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Apa yang Allah firmankan ikuti, apa yang Rasul sabdakan ikuti. Lah sampai di situ. Jika kamu benar-benar beriman, jika kamu bertakwa, kamu akan mendapatkan balasan yang amat besar. Lajaleh terang benerang bahwa yang wak karajo ndak dosio-sio. Bahwa ada yang mendapat perhatian dan tidak mendapatkan perhatian, itu persoalan kedua. Tapi yang pasti kita akan menerima balasan dari kebaikan, keistiqomahan, kekonsistenan posisi kita, terhindar dari kemunafikan, akan mendapatkan balasan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cameh, dapet dewa labu dari posisi awak yang istiqomah tersebut. Demikian renungan awak pada pagi kini. Semoga Allah menjaga diri awak, menguatkan iman awak, istiqomah awak, terhindar awak dari sesuatu yang melemahkan iman awak. Dijaga awak di Allah Ta'ala. Semoga awak menjadi pilihan dan menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh la'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.